Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2211102160 dari kelas IF 10O. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis numerik. Pada soal pertama, kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi atau Gauss-Seidel dengan toleransi errornya itu 10 pangkat min 6. Nah, untuk metode Jacobi dan Gauss-Seidel itu mereka memiliki ketentuan bahwasanya untuk matriks diagonal itu harus lebih besar daripada elemen-elemen lainnya. Seperti berikut. Diketahui sistem persamaan linear itu seperti berikut. Ada 3 sistem persamaan linear, yaitu X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 17, kemudian 2X ditambah 8Y ditambah 16Z sama dengan 42, kemudian 5X ditambah 21Y dikurang 24Z sama dengan 91. Dari persamaan linear berikut akan saya pindahkan ke dalam bentuk matriks. Ini adalah kolom untuk matriks X, ini adalah kolom untuk Y, dan ini kolom untuk Z, dan yang terakhir adalah kolom untuk hasilnya. Dalam ketentuan Jacobi maupun Seidel itu matriks diagonal harus lebih besar daripada matriks elemennya. Berarti untuk 1 harus lebih besar daripada matriks pada kolom Y dan kolom Z di baris 1. Tapi pada baris pertama itu 1 lebih kecil daripada 3 ditambah 6. Kemudian untuk diagonal di baris kedua yaitu 8 juga sama, yaitu lebih kecil dari 2 ditambah 16. Kemudian untuk baris ketiga dengan diagonalnya itu 24, itu juga lebih kecil daripada 21 ditambah dengan 5. Dengan demikian, maka metode iterasi tidak dapat diterapkan. Hal itu dapat saya buktikan dengan seperti ini. Pertama, kita misalkan iterasi 0 pada X, Y, Z-nya itu adalah 0. Kemudian untuk iterasi ke 1 pada kolom X, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Kita masukkan nilai X, Y, Z yang berada di sini ke dalam iterasi ini. Untuk kolom X kita menggunakan baris pertama, untuk kolom Y pada baris kedua, untuk kolom Z pada baris ketiga. Sehingga dapat kita lihat bahwa errornya bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Ini dikarenakan tidak memenuhi ketentuan tadi. Dapat teman-teman lihat, pada iterasi ke-38 yang saya buat, errornya mencapai 6,95 pangkat 9. Sehingga metode Jacobi maupun Seidel pada kasus ini tidak dapat diterapkan. Kemudian untuk nomor 2, kita diminta untuk menentukan akar persamaan linear dari persamaan berikut dengan selang 3-4 dan galat relatifnya itu 10 pangkat min 6 dengan menggunakan metode bagi 2 dan regula falsi. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode metode bagi 2. Dapat teman-teman lihat di sini A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atasnya itu 4. Nah, C ini adalah karena menggunakan metode bagi 2, maka C-nya A ditambah B dibagi 2. Kemudian untuk FA, kita tinggal memasukkan nilai X ini diganti dengan A dan begitu seterusnya. Seperti jika FC berarti nilai X-nya diganti dengan nilai C, kemudian untuk FB berarti nilai X-nya diganti dengan nilai B. Sehingga selang baru akan kita dapatkan nilai selang baru dengan menggunakan rumus jika nilai dari E9 berarti FA dikali dengan FC lebih kecil dari 0, maka selang barunya adalah AC, dan jika sebaliknya maka selang barunya adalah CB.
Nah, begitu juga seterusnya. Untuk yang iterasi kedua, kita hanya tinggal menggunakan rumus jika 9. Jika FA dikali dengan FC kurang dari 0, maka nilai A yang baru adalah 3 atau iterasi sebelumnya. Nilai A pada iterasi sebelumnya. Namun, jika sebaliknya adalah nilai C pada iterasi sebelumnya. Kemudian untuk yang B, menggunakan rumus jika juga, yaitu jika nilai FB dikali dengan nilai FC itu kurang dari 0, maka nilai iterasi keduanya menggunakan nilai B pada iterasi sebelumnya. Namun jika sebaliknya, maka kita menggunakan nilai C pada iterasi sebelumnya. Nah, untuk nilai FA pada iterasi kedua juga kita dapat memasukkan nilai A ke dalam persamaan yang di sini. Kemudian untuk nilai FC juga kita dapat memasukkan nilai C pada iterasi kedua ke dalam persamaan. Kemudian untuk mencari nilai FB, kita juga dapat memasukkan nilai B ke dalam persamaan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 20 dibagi 2. Untuk mencari galat relatif, kita dapat menggunakan absolut, yaitu nilai mutlak, yaitu absolut dari C10, maksudnya adalah absolut dari nilai C dikurang dengan nilai C sebelumnya dibagi dengan nilai C yang sekarang. Nah, kemudian aksi ini untuk dapat menentukan apakah iterasi ini harus diulang atau tidak. Aksi ini menggunakan rumus itu jika nilai galat relatif lebih besar daripada nilai galat relatif minimal yang ditentukan pada soal, maka iterasi harus dilakukan ulang. Kemudian jika sebaliknya maka stop. Nah, pada soal kali ini dengan menggunakan metode bagi 2, iterasi akan berhenti pada iterasi ke-19 dengan nilai FA min 2,8 pangkat 10 min 2,8 dikali 10 pangkat min 6, kemudian nilai FC-nya 9,29 pangkat 10 dikali 10 pangkat min 6, kemudian untuk nilai FB-nya 2,14 dikali 10 pangkat min 5. Ini dengan nilai galat relatif 6 dikali dengan 10, 6,03 dikali 10 pangkat min 07. Kemudian untuk menggunakan metode regulasi pada soal ini, kita dapat lihat iterasinya untuk nilai bawahnya itu adalah 3, nilai atasnya adalah 4. Untuk nilai C-nya kita menggunakan rumus yang telah ditentukan pada materi regulasi. Kemudian untuk nilai FA juga tinggal dimasukkan nilai A pada iterasi yang sedang aktif, dimasukkan ke dalam nilai persamaan yang ini. Begitu seterusnya. Karena rumus regulasi ini lebih panjang di bagian C-nya, maka iterasi pada regulasi akan berhenti pada iterasi ke-7 dengan galat relatifnya 1,19 pangkat dikali 10 pangkat min 7. Seperti itu. Untuk nomor 3 di sini pada soal perkirakan Y pada saat X sama dengan 3 menggunakan metode interpolasi Newton atau Lagrange dengan orde 2. Nah, pertama kita menggunakan metode Lagrange dengan orde 2. Pada saat X sama dengan 3, kita lihat dulu X sama dengan 3 itu letaknya di mana? Letaknya di antara 1 dan 4 kan? Nah, jika letaknya di antara 1 dan 4, kita harus menggunakan, karena ini orde 2, maka kita menggunakan 1, 4, dan 5. Orde 2 berarti kita menggunakan 3 ya. Nah, 1, 4, dan 5. Di sini X0-nya itu 1, maka X0-nya atau Y-nya itu 2. Begitu pula seterusnya 4, 4,5, 5,5, 5, 5, 4, 5,5, 5,5.
Yang ditanyakan adalah nilai Y pada saat X sama dengan 3. Di sini kan pada tabelnya belum ada ya, X sama dengan 3 itu Y-nya berapa. Nah, untuk mencarinya kita dapat menggunakan metode Lagrange. Pertama itu L0 dari 3 yang kita cari sama dengan X dikurang X1. X ini adalah 3 dikurang X1 yang ini dikali dengan X dikurang X2 per X0 dikurang X1 dikali dengan X0 dikurang X1. Kita masukkan nilai yang kita ketahui tadi ke dalam rumus, yaitu jadi 3 dikurang 4 dikali dengan 3 dikurang 5 per 1 dikurang 4 dikali dengan 1,5. Ini adalah 1 per 6. Kemudian seterusnya juga sama ya teman-teman, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Lalu untuk mencari nilai Y pada X sama dengan 3 menggunakan metode Lagrange, maka kita menggunakan P2, karena ini di orde 2, P2 dari X atau P2 dari 3 tadi sama dengan A0 L0 dikali X ditambah dengan A0 L0X ditambah A1 L1X ditambah A2 L2X. Nah, di sini A0-nya adalah 2. Dari mana kita mendapatkan 2? Dari sini ya teman-teman. Dari situ, kemudian untuk nilai L0-nya adalah ini. Sebenarnya bisa kita tuliskan lagi lebih terperinci jadi P2 dari 3 sama dengan A0 L0 3 seperti itu teman-teman. Tapi saya lupa menuliskannya. Dan 2 dikali 1 per 6 ditambah A1-nya tadi berapa? 1-nya 4,5 dikali dengan L1-nya 4 per 3 ditambah dengan A2-nya itu adalah 5,5 dikali dengan L2-nya itu min setengah. Maka hasilnya adalah 43 per 12 atau 3,5834. Ini adalah nilai Y pada saat X sama dengan 3. Kemudian, jika menggunakan metode interpolasi polinomial Newton orde 2, maka akan kita dapatkan seperti ini. Kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu 1, 2, 4, 4,5, 5,5 gitu ya. Iterasi 1, iterasi 2. Nah, untuk iterasi 1 ini tinggal kita masukkan saja 4,5 yaitu dari X1 dikurang dengan 2 X0-nya per 4 dikurang 1. Ini dari mana? Kita dapat lihat dari yang diketahui tadi ya. 4,5 dikurang 2 kemudian per 4 dikurang 1 fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Begitu rumusnya. Kemudian kita dapatkan 5 per 6. Kemudian untuk iterasi 1 pada x1-nya kita dapatkan bahwa jika f1 maka kita menggunakan fx2 di sini. Fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 dan hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk iterasi 2 karena tadi orde 2 ya, jadi kita hanya melakukan iterasi sebanyak 2 kali. Nah, di iterasi kedua ini kita menggunakan nilai pada iterasi pertama ini dikurang dengan nilai iterasi pertama yang ini per 5 dikurang dengan 1. 5 dikurang dengan 1 hasilnya 1 per 24. Jadi, untuk nilai Y pada X sama dengan 3, tinggal kita masukin saja ke dalam rumus interpolasi polinomial, maka hasil yang kita dapatkan adalah 43 per 12 atau 3,583834. Hasilnya tidak beda jauh ya, sama teman-teman. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah analisis numerik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.